Kalau Anda lihat laporan keuangan perusahaan raksasa, pernah nggak sih kepikiran gimana cara mereka bisa untung miliaran bahkan triliunan rupiah? Nah, di dunia akuntansi korporat, jawabannya itu nggak selalu sesederhana kelihatannya. Ada kalanya laba itu ya cuma ilusi. Hari ini kita bakal bedah salah satu konsep yang paling menarik soal ini, laba semu atau yang sering disebut phantom profits. Oke, kita langsung ke pertanyaan utamanya ya. Coba bayangin. Ada perusahaan induk, jual mesin ke anak perusahaannya sendiri, dan jualnya pakai untung. Pertanyaannya, apakah grup perusahaan itu secara keseluruhan jadi beneran lebih kaya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget, dan ini adalah inti dari akuntansi konsolidasi. Anggap aja gini deh, simpelnya. Kalau Anda pindahin uang dari saku celana kiri ke saku kanan, apa Anda jadi lebih kaya? Ya enggak kan, uangnya segitu-gitu aja. Nah, prinsip yang sama persis berlaku di akuntansi grup. Induk dan anak perusahaan itu dilihatnya sebagai satu badan, satu entitas. Jadi, semua transaksi di antara mereka, ya pada dasarnya nggak menciptakan nilai baru buat grup secara keseluruhan. Aturan mainnya begini, standar akuntansi, baik di Indonesia maupun di level global, itu mengharuskan kita untuk melihat sebuah grup perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi. Konsekuensinya apa? Ya, setiap transaksi internal, setiap jual beli di dalam grup harus kita anggap seolah-olah nggak pernah terjadi saat menyusun laporan gabungan. Istilah kerennya buat ini adalah transaksi antar perusahaan. Laba yang muncul dari jual beli internal ini dianggap belum terrealisasi dari kacamata grup. Nah, makanya dalam laporan keuangan konsolidasi, laporan yang isinya gabungan induk dan anak, laba yang sifatnya fiktif ini harus dihapus atau dalam bahasa akuntansinya dieliminasi. Eits, tapi tunggu dulu. Nggak semua transaksi internal itu diperlakukan sama persis loh. Caranya akuntan menangani penjualan, katakanlah mie instan antar perusahaan, itu beda banget sama cara mereka menangani penjualan mesin produksi. Disinilah letak perbedaannya yang menarik. Coba deh, bayangkan ini kayak lari cepat lawan lari maraton. Penjualan persediaan, barang dagangan, itu kayak lari cepat. Laba semuanya langsung jadi nyata begitu barangnya laku terjual ke orang di luar grup. Cepat kan? Nah, kalau penjualan aset tetap kayak mesin, itu kayak lari maraton. Laba semuanya diakui pelan-pelan, sedikit demi sedikit, selama aset itu masih dipakai. Ini proses yang panjang dan harus dihitung ulang setiap tahunnya. Oke, biar lagi kebayang, kita pakai contoh konkret ya. Ada dua skenario utama nih. Yang pertama dan paling gampang, itu namanya penjualan hilir atau downstream. Ini terjadi pas perusahaan induk yang jual aset ke anak perusahaannya. Jadi begini ceritanya. Di catatan keuangan PT Induk sendiri, mereka bakal catat ada untung 150 juta rupiah. Nah, inilah yang kita sebut laba semu. Tapi pas waktunya bikin laporan gabungan satu grup, akuntan bakal turun tangan. Laba 150 juta itu harus dihilangkan, dan nilai mesinnya dibalikin lagi ke nilai aslinya. Jadi buat grup, nilai mesin itu ya tetap 450 juta, seakan-akan jual beli itu nggak pernah ada. Terus, apa laba 150 juta itu hilang gitu aja selamanya? Tentu enggak dong, laba itu cuma dibekukan buat sementara. Ada mekanisme pintar di akuntansi buat mencairkan laba ini secara perlahan seiring berjalannya waktu. Kuncinya itu ada di proses yang namanya depresiasi atau penyusutan. Logikanya gini, kan mesin itu dipakai sama si anak perusahaan buat menghasilkan pendapatan yang beneran kan? Nah, setiap tahun, pas si anak mencatat biaya penyusutan mesin itu, sebagian kecil dari laba yang tadi dibekukan dianggap jadi laba nyata. Masuk akal kan? Di contoh kita tadi, laba yang 150 juta itu bakal direalisasikan selama 5 tahun, sesuai umur mesinnya. Artinya, setiap tahun 30 juta rupiah dari si laba semu itu bakal diakui jadi laba beneran di laporan keuangan gabungan. Prosesnya ya begini terus selama 5 tahun. Tiap tahun 30 juta diakui dan sisa laba semuanya makin berkurang. Dari 120 juta turun ke 90 dan seterusnya. Sampai di akhir tahun kelima sisanya jadi 0. Nah, pada saat itulah seluruh laba dari penjualan internal tadi sudah 100% jadi laba nyata buat grup. Nah, sekarang gimana kalau situasinya kita balik? Jadi si anak perusahaan yang jual aset ke induknya. Ini dikenal sebagai penjualan hulu atau upstream. Skenario ini nambah satu lapisan kerumitan lagi yang penting banget buat dipahami. Nah, ini dia nih yang bikin penjualan hulu jadi lebih rumit. Seringkali perusahaan induk itu nggak punya 100% saham anak perusahaannya. Ada pemilik lain yang dalam akuntansi disebut kepentingan non-pengendali atau KNP.
Misalnya kayak gini, PT Induk cuma punya 75% saham. Sisanya yang 25% itu punya pihak lain. Artinya apa? Artinya, setiap laba yang dihasilkan sama si anak perusahaan, termasuk laba semu dari penjualan asetnya, ya harus dibagi juga dong sama pemilik lain ini. Jadi poin utamanya di sini, karena laba itu asalnya dari anak perusahaan yang kepemilikannya dibagi-bagi, maka dampak dari penghapusan laba semu itu juga harus dibagi secara proporsional. Ini soal keadilan buat semua pemegang saham. Pembagian bebannya jadi jelas. Dari total laba semu yang harus dihapus, dampaknya dibagi. 75% ditanggung sama induk dan 25% lagi ditanggung sama si kepentingan non-pengendali. Prinsipnya sama, cuma sekarang dampaknya dibagi-bagi. Oke, setelah kita ngomongin semua teori ini, mungkin ada yang bertanya, emang ini penting ya? Jawabannya, penting banget. Ini bukan sekedar latihan di buku akuntansi. Aturan ini adalah fondasi yang menopang laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan terbesar di seluruh dunia. Coba deh lihat nama-nama ini, mulai dari Astra dan Telkom di Indonesia, sampai Apple, Toyota, dan Unilever di panggung dunia. Semua perusahaan multinasional ini punya puluhan, bahkan ratusan anak perusahaan. Mereka itu setiap hari melakukan transaksi antar perusahaan. Jadi, eliminasi laba semu ini adalah praktik harian yang krusial banget buat mereka. Pada akhirnya, tujuannya ya ini. Aturan ini menjaga supaya laporan keuangan itu jujur. Tanpa aturan eliminasi, perusahaan bisa aja seenaknya jual beli aset di antara anak-anak perusahaannya cuma buat menciptakan laba fiktif dan bikin nilai aset mereka kelihatan lebih besar dari aslinya. Aturan ini mencegah hal itu terjadi. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Akuntansi konsolidasi itu intinya adalah kemampuan untuk melihat, menembus transaksi-transaksi internal untuk menemukan kebenaran kondisi ekonomi sebuah perusahaan. Ini adalah cara untuk memastikan angka yang kita lihat di laporan keuangan itu beneran mencerminkan kinerja sebuah grup bisnis sebagai satu kesatuan, sebuah alat yang sangat kuat untuk transparansi.